Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi di video saya. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Tapi sebelum masuk ke pembahasan intinya, mari kita bahas dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi seperti kata, kalimat, dan sebagainya dalam penulisan atau huruf-huruf dan penggunaan tanda baca. Penggunaan ejaan ini sangat penting dalam penulisan resmi, seperti surat, pengumuman, lamaran pekerjaan, email, bahkan pesan WhatsApp untuk guru. Sejauh ini telah ada 6 kali pengubahan pedoman ejaan, sehingga menghasilkan 7 ejaan yang pernah ada di Indonesia. Ketujuh ejaan tersebut yaitu ejaan Balai Pustaka, ejaan Republik, ejaan Pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan Baru, ejaan yang disempurnakan, dan yang saat ini kita gunakan yaitu ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan pertama yang pernah berlaku dalam bahasa Indonesia yaitu ejaan Balai Pustaka atau ejaan Van Ophuijsen yang diterbitkan pada tahun 1901. Pada saat itu, bahasa Indonesia masih disebut sebagai bahasa Melayu. Ejaan ini disusun oleh orang Belanda bernama Charles A. Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi Sultan Makmur dan Muhammad Thaib Sultan Ibrahim. Ciri-ciri ejaan Balai Pustaka yaitu penggunaan huruf C untuk menyuarakan huruf Y. Misalnya pada kata yang dituliskan menjadi jam, lalu ada kata sayang yang dituliskan menjadi saja. Di sini hanya penulisannya saja yang diubah, tetapi pengucapannya tetap sesuai dengan kata yang aslinya. Lalu penggunaan huruf OE untuk menyuarakan huruf U. Misalnya pada kata kamu, dituliskan menjadi kamoe. Lalu ada kata umur, dituliskan menjadi oe moe. Cara bacanya tetap kamu dan umur. Lalu penggunaan huruf NJ untuk menyuarakan huruf NY. Misalnya pada kata menyanyi, dituliskan menjadi menjanji. Lalu penggunaan tanda diakritik apostrof untuk menggantikan bunyi senta. Misalnya pada kata makmur, dituliskan menjadi makmoer. Ada tanda petik 1 di atasnya. Ejaan yang kedua yaitu ejaan Republik atau ejaan Suwandi yang diterbitkan pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Diresmikan oleh Mr. Raden Suwandi yang pada saat itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan. Ciri-ciri ejaan Republik yaitu penggantian huruf OE menjadi U. Misalnya pada kata kamoe dituliskan menjadi kamu sesuai dengan apa yang diucapkan. Lalu bunyi senta ditulis dengan K. Misalnya pada kata makmoer dituliskan menjadi makmur menggunakan huruf K. Lalu kata ulang boleh ditulis dengan angka 2. Misalnya pada kata anak-anak boleh dituliskan dengan kata anak ditambahkan dengan angka 2 di belakangnya. Lalu di sebagai awalan dan di sebagai kata depan tidak dibedakan. Misalnya di untuk awalan pada kata dimakan, penulisan di-nya digabungkan dengan kata makan. Lalu di untuk kata depan pada kata di kampus, penulisan huruf D-nya digabung dengan kata kampus. Yang ketiga yaitu ejaan Pembaharuan yang dibentuk melalui Kongres Bahasa Indonesia II di Medan pada tahun 1954. Ejaan ini disarankan oleh panitia yang diketuai oleh Priyono dan Eka Topo. Sayangnya ejaan ini tidak jadi diresmikan. Ciri-ciri dari ejaan Pembaharuan yaitu gabungan vokal atau diftong AI ditulis menjadi AY. Misalnya pada kata santai menggunakan AI ditulis menjadi santai menggunakan AY. Lalu ada gabungan vokal atau diftong AU ditulis menjadi AW. Misalnya pada kata kerbau menggunakan AU ditulis menjadi kerbau menggunakan AW. Lalu gabungan vokal atau diftong OI dituliskan menjadi OY. Misalnya pada kata boykot menggunakan OI dituliskan menjadi boykot menggunakan OY.
Yang keempat adalah ejaan Melindo. Melindo ini akronim dari Melayu Indonesia. Ejaan Melindo disusun pada tahun 1959 atas kerjasama Indonesia dan Malaysia. Ejaan Melindo ini bertujuan untuk menyeragamkan ejaan yang digunakan oleh kedua negara. Secara, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia memiliki banyak kemiripan. Ciri-ciri dari ejaan Melindo yaitu huruf TJ diubah menjadi C. Misalnya pada kata campur yang sebelumnya dituliskan dengan TJ dituliskan menjadi campur sesuai dengan yang diucapkan. Lalu huruf NJ diubah menjadi NC seperti pada kata menyanyi yang sebelumnya dituliskan dengan NJ atau menjanji, sekarang dituliskan menjadi NC menjadi mencanci, namun pengucapannya tetap menyanyi. Yang kelima yaitu ejaan baru. Ejaan ini adalah lanjutan dari ejaan Melindo yang sebelumnya tidak jadi diresmikan. Panitianya masih tetap sama, yaitu Indonesia dan Malaysia. Ejaan ini dibentuk pada tahun 1967. Adapun ciri-ciri dari ejaan baru yaitu penggunaan huruf C menjadi Y. Seperti pada kata sajang dituliskan menjadi sayang sesuai dengan yang diucapkan. Lalu penggantian huruf NJ menjadi NY. Seperti pada kata anyaman yang sebelumnya dituliskan dengan NJ menjadi anyaman sesuai dengan apa yang diucapkan. Lalu penggantian huruf SJ menjadi SY seperti pada kata syarat yang sebelumnya dituliskan dengan SJ sekarang diubah menjadi syarat sesuai dengan apa yang diucapkan. Lalu penggantian huruf CH menjadi KH seperti pada kata akhir yang sebelumnya dituliskan dengan CH sekarang dituliskan menjadi akhir. Yang keenam adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, berlaku sejak tahun 1972 sampai 2015. Ejaan inilah yang bertahan paling lama dari ejaan yang lainnya. Adapun ciri-ciri dari ejaan yang disempurnakan yaitu huruf asing seperti Z, Y, dan F disahkan menjadi ejaan bahasa Indonesia. Seperti penggunaan untuk kata zat, zaman, yakin, yatim, yudikatif, fakir, fotokopi, dan lain sebagainya. Penggunaan di sebagai awalan dan di sebagai kata depan dibedakan. Misalnya di untuk awalan pada kata dimakan. Di dituliskan dengan digabungkan dengan kata makan, dimakan. Lalu di untuk kata depan pada kata di kampus. Pada ejaan yang sebelumnya, di untuk kata depan ini digabungkan dengan kata yang selanjutnya. Namun pada ejaan yang kali ini, di untuk kata depan dipisahkan dengan kata yang selanjutnya menjadi di spasi kampus. Lalu kata ulang ditulis penuh dengan mengulang unsur-unsurnya. Misalnya pada kata anak-anak yang sebelumnya dituliskan dengan kata anak dilanjutkan dengan angka 2, sekarang harus dituliskan lengkap menjadi anak strip anak, anak-anak. Ejaan yang ketujuh adalah ejaan bahasa Indonesia atau yang sering dikenal dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Ejaan inilah yang saat ini masih kita pakai. Ejaan ini diresmikan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015. Latar belakang diresmikannya ejaan ini adalah karena perkembangan teknologi, pengetahuan, dan seni, sehingga penggunaan bahasa Indonesia semakin luas. Ejaan ini menyempurnakan ejaan yang sebelumnya, terutama dalam hal penambahan diftong, penulisan huruf kapital, dan cetak tebal. Ciri-ciri dari ejaan bahasa Indonesia yaitu adanya huruf diftong yang berlaku, yaitu huruf AI, AU, EI, dan OI. Lalu lafal huruf E menjadi 3 jenis, seperti pada kata peta menggunakan E, lalu kata kena menggunakan E, dan kata militer menggunakan E. Walaupun pengucapannya berbeda, namun penulisannya tetap sama, yaitu hanya huruf E, tidak ada simbol tertentu. Lalu adanya penulisan cetak tebal untuk menegaskan bagian yang sudah ditulis miring, dan bagian-bagian seperti judul, bab, dan subbab. Lalu adanya penggunaan huruf kapital pada nama julukan seseorang, misalnya pada penulisan Ibu Siti Aminah. Penulisan
huruf pada setiap katanya menggunakan huruf kapital. Lalu penggunaan tanda elipsis atau titik-titik digunakan dalam kalimat yang tidak selesai dalam dialog. Demikianlah pembahasan mengenai sejarah ejaan bahasa Indonesia. Saya harap teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang agar video ini dapat bermanfaat lebih banyak lagi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.